Sabar ya nak, makmu lagi ngelonte. Semoga nanti anak ini nggak jadi lonte kayak mamanya. Itu sekarang tahapnya tahap penyidikan, artinya perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Jadi udah terpenuhi perbuatan pidananya sehingga dengan dasar itu dinaikkanlah dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan dan kita udah terima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hari ini nih kita udah diperiksa, ada sekitar 22 pertanyaan terkait dengan persoalan seseorang yang memposting foto anaknya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Ini yang pertama kan, sabar ya nak, makmu lagi ngelonte. Kedua, semoga nanti anak ini nggak jadi lonte kayak mamanya. Nggak pantas itu. Emaknya lagi jualan nak, sabar ya, memang juga emakmu nyai lendir, hahaha. 3 postingan, sebenarnya banyak dia posting kayak nyokap dibilang haha yang pasti emak gua masih hidup, emak lu udah mati dimakan cacing. Tapi ini nggak Niki laporin karena ya udahlah. Ini juga ada abang dikatain. Ini kan Instagramnya dia sekarang dia udah ganti namanya ya, jadi Indra_Tarigan Black. Nah ini sebelum diganti lonte ini abang lo, mendingan lo kasih duit ke abang lo, kan lo kaya raya se-Indonesia, hahaha tuh. Banyak postingannya tapi ya Niki fokusin di sini 1, 2, 3. Ya kalau Niki kan bukan lonte gitu, cuman kalau dia sampai posting anak kan kayaknya terlalu keterlaluan gitu. Niki kan biasa berantem sama orang dikatain, oh dasar lonte lo PSK online, nggak ada masalah. Tapi kalau udah ini kan loli, ya kan? Jadi ya ini yang Niki masalahin kenapa harus dipajang foto anak Niki. Kalau abang Niki aja masih Niki nggak laporin. Padahal ini foto abang Niki, dia ngambil di Instagramnya. Abang Niki lagi lucu-lucuan lah, bikin-bikin gigi gitu. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana, baik terkait dengan undang-undang pencemaran ITE ya, pencemaran nama baik, bahkan mungkin akan kaitannya dengan perlindungan anak. Dan dengan dasar itulah kita laporkan dan alhamdulillah sudah naik prosesnya penyidikan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan pidana. Dan ini naik dan saat ini nih kita udah diperiksa sebagai saksi dan dia juga membawa saksi juga yang tahu. Ya mudah-mudahan segeralah kasus ini karena ini bukan semata-mata untuk kepentingan Niki karena ini sudah mengganggu daripada kehidupan anaknya karena anaknya juga bergaul, sekolah dan segala macam. Dengan adanya hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang nggak benar dia pasti akan ditanya. Jadi riwayat dari sebuah story yang begituan itu sangat merugikan. Makanya kita minta keadilan dan ini diproses. Iya alhamdulillah berarti kan polisi tidak memilih-milih kasus yang mana yang mau dijalanin gitu kan. Karena kan selama ini kan Niki terus yang dilaporin tuh. Sekarang pas Niki ngelaporin orang balik walaupun butuh proses yang lama ya sekitar setahun lebih. Hampir setahun lah. Setahun 6 bulan karena kan awal Niki ngelaporin 22 Maret 2019. Sekarang September tanggal 16 2020 berarti 1 tahun lebih. Ya prosesnya cukup panjang, mungkin Pak Polisi juga banyak kesibukan. Terhadap terlapor itu biar penyidik ya yang menentukan bukan kami. Yang jelas kedatangan kami adalah memenuhi panggilannya secara resmi. Kita harus membawa saksi, kita jelaskan apa kerugiannya. Kerugiannya bukan hanya Nikita tapi juga anaknya. Jadi ini bukan hanya terkait dengan undang-undang pencemaran nama baik atau ITE tapi juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Awal-awal kan nulis sekolah di high school ya harus pindah karena kan teman-temannya menggunakan gadget semua. Walaupun dia tahu orang tuanya tidak seperti itu, tapi dia merasa kayak kok ada orang yang begitu ya gitu. Jadi dia harus pindah karena apa ya karena dia malas aja gitu harus dengar ocehan orang. Terus dia sempat down juga. Kenapa ya foto aku kok dipajang gitu? Salah loli itu di mana? Tapi sekarang sih udah karena udah berganti tahun ya udah nggak terlalu kayak awal-awal sih. Cuman dia loli itu sampai sekarang nggak pegang handphone karena dia nggak mau aja gitu. Kalau harus lihat-lihat lagi yang dulu-dulu. Tapi untungnya anak-anak Niki itu anak-anak yang demokratis ya. Jadi dia tuh sebenarnya yang dia keselnya itu orang kenapa ya? Soalnya kan Loli tuh tahu si Indra ini tuh ngelakuin apa aja ke Miminya. Kayak berapa tahun yang lalu kan ada 4 laporan dia semua tuh di Polda.
Terus Niki sempat punya program namanya Pagi-Pagi Pasti Happy, sampai Niki dikeluarin kan dengan alasan yang Niki nggak tahu, mungkin untuk mereda orang-orang ini ngelapor terus ke Polda. Banyak banget Loli tahu, makanya dia benci banget sama yang namanya Indra ini. Jadi Loli tuh sampai mesen kalau dia sampai masuk penjara, Mi boleh nggak aku ketemu, sampai gitu. Pasti diketemuin, nggak tahu mau diapain sama Loli. Tapi kira-kira lu tahu masih kenapa sih dia sebegitunya? Nggak ngerti, Bo. Jadi dulu kan dia as a lawyer-nya Chris Hatta ya. Tapi dia selalu nyerang pribadi gitu. Jadi dulu tuh kan dia lawyer-nya Chris Hatta. Gue temennya Billy. Gue tuh di side-nya Billy. Ya iya kan gue teman gitu kan. Dia nggak terima. Gue pernah tuh beberapa kali diposting di feed-nya dia, dan lo juga pasti tau lah ya kan. Tapi gue diemin gitu. Cuman kenanya di sini. Kalau yang anak nggak akan mungkin gue diemin. Kalau dia menjalankan profesinya membela klien, memang tidak bisa kita laporkan. Kita harus melaporkannya ke Dewan Etiknya, ke organisasi, ke AO ya. Tapi ini adalah perbuatan pribadi. Artinya dia dalam rangka pribadinya menyerang kita. Jadi perbuatan seseorang itu harus kita bisa bedakan antara perbuatan dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai advokat, itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya tidak bisa dia untuk kita proses secara hukum kalau dia melakukan pembelaan sesuai dengan undang-undang dan itikat baik. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan pribadi, ya harus kita laporkan secara pribadinya, bukan dia sebagai menjalankan tugas profesinya. Karena nggak ada kaitannya. Dia juga tidak ada bermusuhan sama Nikita. Nikita juga bukan lawan dia di dalam perkara. Nggak ada kaitannya sama perkara. Nah itulah sehingga Nikita melaporkan dia secara pribadi. Dia tuh selalunya minta tolong ke orang-orang yang kenal Niki, minta berdamai, tapi nggak usah. Soalnya ada permintaan. Ada. Soalnya dia banyak les, kayak dibilang akunnya dihack lah segala macam gitu. Dia sih ngomongnya ke polisi akunnya dihack, tapi kan di Instagram kita bisa cek kalau dihack itu nggak akan bisa. Nih kita kasih tahu ya tampilannya, misalkan gini nih, kayak gini. Berarti kan dia mengganti username-nya secara sadar tuh. Awalnya kan ini yang Niki laporin Indra Tarigan 8. Sekarang sudah diganti jadi Indra Tarigan Tarigan Black. Itu dia bodoh soal sosial media. Dia bisa bohongin Pak Polisi tapi tidak bisa membohongi aku. Aku terlalu pintar untuk urusan sosial media soalnya. Berarti udah nggak ada pintu maaf lagi ya nih kalau? Nggak ada lah. Dia juga nggak tahu masuk pintu surga nggak sih dia? Selanjutnya ada